Selamat siang anak negeri. Masih di Provinsi Aceh nih. Kali ini Lon mau mengajak ke Kabupaten Bener Meriah. Di desa ini masih mempertahankan tradisi dan budaya. Langsung saja kita meluncur ke Desa Kerlang di Kabupaten Bener Meriah. Sesuai Lon bilang tadi, kalau desa ini masih menjunjung tinggi tradisi dan budaya dari semenjak zaman dahulu. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan yaitu tradisi penyambutan. Biasanya tradisi ini akan dilakukan ketika ada tamu dari luar desa berkunjung. Indonesia kaya akan ragam dan budaya. Salah satunya di Desa Kerlang. Nah, di belakang saya sedang mengikuti proses tradisi penyambutan tamu atau pesejuk. Di belakang saya biasanya anak-anak menyambut tamu dengan tari-tarian. Saya jadi pengen ikut nari nih. Adik. Setelah tarian penyambutan, Lon dan tim Jejak Anak Negeri akan dipersilakan masuk ke rumah oleh ketua adat maupun para tetua di Desa Kerlang. Tradisi selanjutnya, kita duduk di atas ampang dan dipakaikan bulang pengkang. Bulang pengkang merupakan topi yang harus dipakaikan oleh tamu yang datang ke Desa Kerlang. Bang, ini boleh nyekot ke? Oh, bang, nyekot nih. Ya, bawa ke pay orang, boy. Tanya, bang. Tulis sini, bos. Aku suruh. Mencari ikan di sungai memang banyak caranya anak negeri. Ada yang memakai jaring, pancingan maupun pakai perangkat bubu. Kalau di Desa Kerlang masih mempertahankan cara tradisionalnya nih. Serunya kalau menangkap ikan di sungai ala masyarakat Kerlang itu harus rame-rame kayak gini nih. Nggak cuma anak muda, ada bapak-bapaknya dan tentunya anak-anak juga ikut. Nah, sekarang kita mau mencari ikan atau warga lokal di sini menyebutnya nyekot. Caranya dengan membendung air dengan aliran sungai dari batu dan daun aren, Pak ya. Daun aren. Boh, entah Pak, susunan mau gini Pak. Ini Bang. Ini. Nyekot menggunakan cara untuk memodifikasi perairan. Biasanya aliran air akan dibendung atau dialihkan agar menyurutkan air. Penurunan debit air ini bisa menjebak ikan dan mempermudah untuk menangkap ikan. Karena terbendung, maka air bagian tengah ini menjadi lebih sedikit dan banyak ikan yang terjebak. Tuh lihat, banyak ikannya. Ayo semua, tangkap ikannya. Ini. Mulai ada. Ini kamera kah? Yo, noni sehat ini. Akhirnya nih di Sungai Kalamate kita dapat ikan lemeduk dan ada juga ikan garing dan masih banyak ikan lainnya di sini. Kam kuna ngedemu kah? Aku ngedemu deh. Yo. Ini au. Bahaya jadi ini kan. Mana ya buahnya? Buah yang mau kita cari itu namanya buah beke. Buah ini merupakan buah hutan yang sudah jarang ditemui. Kata masyarakat di sini, buah ini biasa tumbuh subur di musim kemarau atau tanah kering. Akhirnya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Yang dicari-cari ketemu juga nih anak negeri, yang namanya buah beke. Setelah kita mencari buah ungke, ini nih buah beke. Tumbuhan ini hidup di daerah tandus. Nah, walaupun hidup di daerah tandus, bunganya ini cantik ya, dan buahnya juga bisa dimakan. Selain itu, buahnya bisa dijadikan sambal. Buah beke ini bisa dimakan langsung. Rasanya itu mirip seperti buah beri.
ada manis dan dominan asam. Karena rasa asam dan manis, masyarakat Desa Kerlang khususnya ibu-ibunya terbiasa mengolah buah beke ini menjadi sambal khas. Wah, kayaknya enak nih kalau dimakan dengan olahan ikan. Kebetulan nih, sudah cukup juga nih buah beke dan ungkenya. Bu, ngedeli nih. Hanamian kita nih. Maka terserah, kita merah ikan kita boleh. Merah guli ke? Orang mana ya Bu, merah guli Bu? Nyekot. Ihi. Lalu mana? Weh kolho. Oh, bo entah Bu, kita kue kolho Bu. Nyekot kita rumah. Entah, janu, bo. Ikannya sudah ada dari hasil nyekot. Buah beke siap dijadikan sambal. Dan buah ungkenya menjadi campuran bahan untuk olahan ikannya. Kalau semua udah siap, ayo Bu kita masak. Uniknya nih, untuk bumbunya sama sekali tidak menggunakan cabai merah, tapi diganti dengan cabai rawit. Selain itu, ada tambahan juga asam sunti, memberikan rasa asam dan segar. Ikan pais ini dimasaknya tidak dengan panci atau wajan, tapi menggunakan bambu. Anak negeri, saya dan ine-ine di Desa Kerlang mau masak gulihana Bu. Ikan pais lembeduk. Nah, caranya dengan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah saya cuci tadi dengan pasir. Tujuannya agar bambu tidak gatal-gatal ketika kita mengkonsumsinya. Kita buainin Bu. Agar bau dan rasa amis pada ikannya hilang, kita tambahkan dengan perasan jeruk nipis atau jeruk limau. Eits, jangan lupa ditambah buah ungkenya juga ya. Setelah semuanya tercampur, baru dimasukkan ke dalam bambu yang sudah Lon bersihkan tadi. Dalam satu bambu ini bisa terisi sekitar 4-7 ikan berukuran kecil dan sedang. Setelah itu, baru bumbunya kita tutup dengan daun talas atau bisa juga dengan daun pisang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita bakar di api unggun. Bakarnya jangan terlalu lama ya anak negeri, cukup 10-15 menit saja sampai ikannya benar-benar matang. Oh iya, ada caranya nih agar bambu yang dibakar ini tidak mudah pecah. Anak negeri, agar bambu tidak mudah pecah dan retak, kita cipratkan seperti ini. Nah, kemudian kita bolak-balik agar matangnya merata. Nggak ketasak nih Bu. Sambil menunggu ikannya matang, kita bikin sambal bekenya dulu. Kalau sambal beke ini memang tidak terlalu banyak menggunakan cabai. Cabai yang digunakan bukan cabai merah, melainkan cabai rawit. Yang buat beda sambal beke ini dengan sambal lainnya yaitu ada tambahan asam sunti dan tentunya buah bekenya. Tomat memang lebih banyak ditambahkan daripada cabai rawit, sehingga sambal beke ini memiliki rasa asam dan segar. Kayaknya sudah matang nih. Kalau bambunya sudah makin menghitam seperti ini dan aromanya sudah mulai tercium, tandanya ikan pais ini sudah matang. Wah, tuh lihat Neng, ikannya sudah matang. Beh, aromanya itu enak banget anak negeri. Gimana ya kalau dimakan dengan sambal bekenya? Jadi makin penasaran, nggak sabar buat langsung dimakan. Makanan ini rasa kemiri dan kunyitnya terasa sekali. Sekilas makanan ini sangat mirip dengan lemang. Yang membedakannya, lemang menggunakan beras ketan dan santan. Nah, kalau makanan ini nih tidak menggunakan sama sekali. Inilah keberagaman budaya dan kuliner khas Indonesia. Masakan dari bambu memang tersedia di setiap daerah di Indonesia. Namun makanannya memiliki ciri khas masing-masing. Selain daun sintrong, ternyata ada juga nih tanaman jenis ubi-ubian yang tumbuh di Desa Blanggele, Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui anak negeri, kalau jenis ubi-ubian ada banyak jenisnya,
Mulai dari ubi jalar, ada ubi kayu, dan ada ubi ungu. Nah, yang mau kita cari namanya ubi limung. Wah ini wen. Arah nih, Bu. Gede wah ini. Kalau dilihat-lihat sih, umbi lumung ini mirip seperti tanaman talas atau keladi. Langsung saja Bu, kita tarik umbi lumungnya. Lihat ini wen. Tangan, Bu. Teguh wen. Iya. Lah wen. Iya. Wah ini ha. Ini, Bu. Umbi lumung di sini ada ukuran yang kecil sampai ukuran yang jumbo alias besar banget. Oh, tuh lihat dari daunnya saja udah bisa jadi payung raksasa nih. Lihat ini wen lah. Ya, Yang narik, yang itu ya. kurang aku ini. Wah, ya kira buah ini, Bu. Nah, jadi anak negeri, walaupun batang lumung ini besar, belum tentu ada buahnya. Lihat nih, tangan saya habis kena getah. Kayaknya sudah cukup nih umbi lumungnya. Bahan-bahan untuk membuat kue gutel ini tidak banyak anak negeri. Selain umbi lumung, ada juga tepung beras, gula pasir, garam, dan daun pandan. Setelah dibersihkan, baru deh kita kukus umbi lumungnya agar lebih empuk dan mudah untuk dihaluskan. Proses pengukusan ini sama seperti mengukus singkong atau talas. Jadi jangan terlalu lama ya. Cukup 10 menit sampai daging umbinya menjadi lebih empuk. Setelah empuk, baru kita tumbuk. Tumbuknya memakai alat tradisional seperti lesung dan alu ini. Karena sudah dikukus, jadi lebih mudah untuk menumbuknya. Tuh, baru sebentar umbi lumungnya sudah menjadi halus. Nah, lumung yang sudah kita ambil tadi, kemudian kita kukus, kita tumbuk, dan dicampur dengan tepung beras untuk kita jadikan masakan khas Gayo, yaitu gutel. Ini nggak kelemut, ini nggak halus. Nggak halus anakku, nggak kulitmu nakku. Ahoy! Nah, kalau umbi lumung ini sudah halus, baru kita campurkan dengan bahan-bahan lain. Seperti tepung beras, gula pasir, sedikit garam, dan tentunya ada tambahan parutan kelapa biar rasa kue gutel ini menjadi lebih gurih. Kalau sudah, baru kita bentuk adonan kue gutelnya menjadi lebih memanjang. Membentuknya tidak menggunakan alat, melainkan hanya dengan tangan kosong. Adonan kue gutelnya kita tekan, setelah itu kita kepal agar bentuknya lebih memanjang. Kenapa ini namanya gutel? Karena proses pembuatannya dengan cara dikepal, kemudian dibalut dengan daun pandan untuk mengeluarkan hasil wangi, dan ketika dikukus nanti tidak pecah hasil dari gutel tersebut. Kuna, ngomong ke ibu. Ngebelangi. Ahoy! Setelah dibentuk memanjang, baru kita pakai daun pandannya untuk mengikat kue gutelnya, agar ketika dikukus nanti, kue gutelnya tidak hancur. Setelah itu, baru kita kukus sampai matang. Biasa Ji, proses pengukusannya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit tergantung banyaknya kue gutel. Wah, lihat anak negeri, kue gutelnya sudah matang nih. Wangi pandannya terasa banget. Bentuknya jadi mengembang dan kenyal begini ya. Jadi penasaran nih gimana rasanya ya. Ayo ibu-ibu, adik-adik, kita sikat kue gutelnya. Wah, ternyata pas dimakan lembut banget. Dan teksturnya kenyal, tapi kulit luarnya kasar dan keras. Soal rasa, sedep pedah alias enak banget. Rasanya lebih gurih, karena gurih kue ini cocok banget kalau ditemenin sama secangkir kopi Gayo. Pasti rasanya lebih nikmat. Sedap gak? Ada manis-manis sih. Kuna menurutmu? Sedap nih, tapi ini ada sejarah hitona. Kuna ya? Jemana ini ken bekal di pejuang Gayo. Nah, jadi gini anak negeri. Dulunya gutel ini adalah sebagai bekal makanan pejuang Gayo.
karena proses pembuatannya sangat mudah, awet, dan tahan lama. Entah, mangan min, ama-ama ini. Kue gutel ini dulunya merupakan bekal yang selalu dibawa oleh pejuang-pejuang Aceh ketika berperang. Kue gutel ini mudah dibuat dan lebih awet. Karena kedua faktor inilah yang membuat kue gutel ini sering dijadikan bekal untuk berperang maupun bekal ke kebun dan ladang.